Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Sumur Studio, masih bersama saya Ivanho. Ya, kali ini adalah lanjutan dari video tutorial yang pertama ya. Kali ini kita akan membahas tutorial bagian yang kedua ya. Pada pertemuan pertama ada beberapa hal yang mungkin lupa saya sebutkan ya, yaitu pada bagian ini ya. Nih, Studio One. Kemudian di sini ada Studio One aktivasi ya. Nah, ini adalah jika kita ingin mengaktifasi atau registrasi, di sini sudah ada disebutkan di sini aktivasi atau upgrade ya. Ini pada bagian ini untuk full. Jika kita ingin mengaktifasi supaya Studio One kita dari versi yang free yang di bawah menjadi full pada bagian ini ya. Run the free version. Ini ada berarti versionnya, berarti sini adalah kita bisa menjalankan dengan versi yang free juga ya, jika kita belum memiliki serial number yang pro ya. Oke, kita close aja ini. Kemudian bagian yang kedua ada Studio One installation. Di sini maksudnya kita bisa menginstal virtual instrument ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh ini ya, cara penginstalan di sini melalui DVD atau local folder ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada bagian install from ini adalah maksudnya sumbernya dari mana gitu ya. Nah, misalnya atau dari folder, dicari foldernya bisa. Nah, jika kita memiliki pada bagian-bagian ini mungkin ada data yang kita masukkan melalui folder ya, bisa kita cari di sini atau langsung dari CD atau DVD drive kita ya. Kemudian ada install to, maksudnya ini adalah tempat hasil penyimpanan instalasi kita. Di sini ada F Resonus Project. Nah, ini sebenarnya ini adalah bisa kita arahkan kemana. Pada dasarnya setelah kita install program pertama, program induknya, ini ada langsung menuju gini, C user public document Presonus Studio One. Nah, biasanya langsung ke situ. Atau kita bisa memilih tempat yang lain dengan mengklik tombol select. Ya, ini seperti ini, dimana kita ingin menyimpan ya. Tapi saran saya arahkan saja tepat di ini C user public. Ya, ini standar dari instalasinya ya, tempat penyimpanannya. Nah, apa yang ingin kita install, kita centang dulu, baru klik install paket di sini ya. Oke, jika selesai kita done aja ya. Oke, kita close ya, done. Ya, kemudian ada yang tinggal tadi ya. Ini, kemudian ini ada install content from Presonus user account. Jadi setelah kita memiliki akun dari Presonus, jadi kita bisa ya seperti ini ya, kita buka ya. Jika kita sudah registrasi, jadi kita langsung bisa menginstal paket ini melalui website ya. Jadi mereka akan mengarahkan instalasi, jadi sambil mendownload ini aplikasi ya, sambil menginstal, tapi prosesnya cukup lama karena dia biasanya mendownload dulu ya. Itu semua tergantung daripada kecepatan dari internet ya, internet kita ya. Oke, ini kita tutup aja ya. Ya, kemudian ada lagi Studio One extension. Nah, ini biasanya adalah VST ya, atau efek yang disediakan yang agak terpisah dari Studio One 2, tapi dia include dengan Studio One 2 ya. Contohnya ini adalah Softube ya, Softube Saturation Knob. Ini dari pihak ketiga ya. Tapi dia sudah include. Ini harus diinstal terpisah ya. Ya. Bisa kita menginstalnya dengan klik di sini install ya. Kemudian kita cari filenya dulu di mana tempat penyimpanan kita. Ya, ini contohnya di sini ya. Oke ya, Studio One. Nah, ini dia Softube Saturation Knob. Ini adalah file awal ya, file mentah dari Softube Saturation. Jadi kita buka, klik di sini, kita open. Ya,
Selanjutnya, oke, kita close. Kemudian ada pilihan bahasa. Ya, ini pilihan bahasanya ada 6 ya. Ini ya, bisa kita pilih yang mana. Kemudian di sini ada shortcut, keyboard shortcut ya, keyboard shortcut. Jadi kita bisa mengcustom keyboard komputer kita supaya bisa mempermudah atau mempercepat proses dari mengerjakan pekerjaan kita di Studio One 2 ini ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Oke, untuk ini kita akan mencoba membuka create a new song ya. Jadi kita proses dulu membuat satu song ya. Ya seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari create a new song. Artinya kita akan membuat song baru ya. Di sini ada preset yang disediakan dari Presonus Studio One ya, seperti ini. Ada band recording ya, ini terdiri dari 16 track band recording mereka. Ini adalah sebuah preset mereka siapkan. Kemudian sini ada interface ya, interfaces ya. Di sini juga ada preset. Ini biasanya ini karena Studio One karena Presonus juga menyiapkan atau memproduksi soundcard, mereka menyiapkan preset berdasarkan soundcard ya, seperti ini audiobook 8 analog input ya. Kemudian ada audiobook 22 VSL ya, ini ada all input, semua inputnya. Ya, macam-macam lah. Di sini ada banyak preset yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga user. Nah, pada bagian user ini kita bisa tentukan. Biasa ini setelah kita membuka file, kemudian kita mengerjakan, kita bisa membuat template ya, template dari project song yang bisa kita simpan atau kita gunakan ya. Dia posisinya pada user ini ya. Oke, sekarang kita kepada bagian yang ini ya. Ini ada song title ya. Jadi kita bisa membuat nama song kita di sini. Contohnya kita kasih apa? Contoh song ya. Kemudian pada bagian ini adalah tempat di mana kita menyimpan project kita. Ya, di sini tertulis Presonus Project Song. Dan ini bisa kita arahkan kemana kita inginkan. Ya. Kalau standar awalnya, jika kita baru instalasi, biasanya dia diposisikan dokumen, kemudian di sini ada Studio One, di sini di song, ya biasanya di sini ini tampilan biasanya kalau di awal di sini. Tapi karena kita bisa mengcustomnya, berarti kita bisa mengarahkan ke tempat yang lain. Ya kebetulan ini ada Presonus Project Song. Ya, bisa kita arahkan ke tempat yang lainnya lagi ya. Oke, ini kita arahkan ke sini saja. Kemudian pada bagian ini ada sample rate. Sample rate di sini tersedia. Ini berdasarkan dari soundcard kita. Soundcard yang saya pakai saat ini adalah Fire Studio Mobile ya. Ya, di sini sample rate-nya ada 4 ini. Ya, 44,1 kHz. 48 kHz, baru 82,2 kHz. Kemudian di sini ada 96 kHz. Ya, ini tergantung dari soundcard, kemampuan soundcard kita. Kemudian pada resolution ini adalah 16 bit, 24 bit atau 32 bit. Nah, untuk masalah ini nanti kita akan jelaskan untuk ke depannya ya. Kemudian di sini ada time base. Ini nanti akan kita lihat apa yang maksud dengan time base di sini. Apakah dia berdasarkan second, samples ya, kemudian bar atau frame ya. Oke, kemudian di sini song length. Yang ini ada panjang durasi lagu atau panjang song kita ya. Kita bisa tentukan di sini mau berapa menit atau berapa detik ya, tergantung dari project yang kita inginkan. Dan ini bisa kita rubah nanti di dalam ya. Jika memang waktunya kurang panjang bisa dirubah. Kemudian di sini pada bagian ini ada lagi tempo. Nah,
pada bagian tempo ini kita juga bisa tentukan projectnya kira-kira temponya berapa. Contohnya kita buat 150. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kemudian ada time signature ya. Ini adalah birama dari musik kita atau lagu kita atau song kita ya. Apakah 4/4, 3/4? Iya, terserah. Tergantung daripada lagu yang kita akan kerjakan atau project song yang akan kita kerjakan. Ya, kita kembalikan pada 4/4 aja. Nah, ada lagi satu lagi, ini adalah stretch audio file to song tempo. Nah, artinya di sini jika kita mengimpor file yang dianggap file itu audio loop ya. Jadi dia akan langsung mengikuti tempo tanpa sulit kita lagi men-setnya ulangnya. Nah, jadi di sini bisa kita langsung kita checklist untuk kita aktifkan. Nah, oke, kita anggap saja ini seperti ini. Ya, kita langsung oke. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari song kita yang baru ya, atau lagu kita yang baru. Nah, pada bagian ini kita akan jelaskan lagi beberapa fitur-fitur atau tool-tools yang ada di Studio One 2 ini. Nah, pada bagian ini ya, ini ada instrumen ya. Di sini adalah letak semua virtual instrumen kita. Ya, ya, kelebihan dari Studio One 2 ini, jadi kita bisa langsung drag and drop ya, artinya tinggal tarik saja. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kita akan buka dulu. Ya, ini aja. Yang ini ya, electronic kit multi ya. Jadi kita bisa langsung tarik, tahan ya, kita klik dulu, tahan, tarik, lepaskan ya, dia akan langsung mengisi track baru ya. Nah, ini merupakan virtual instrumen bawaan dari Presonus ya. Kita kecilkan sedikit, volumenya terlalu keras. Nah, pada bagian ini untuk mengecilkannya kita buka mix ya. Nah, kita bisa kecilkan satu-satu atau semua. Jika ingin satu-satu cukup tarik satu-satu ya, seperti ini ya. Kita turunkan volumenya, atau kita di sini langsung aja dikasih berapa dB kita kurangnya fader ini. Misalnya 6 minus 6 ya. Nah, bisa juga langsung kita klik semua, karena ini tadi adalah satu instrumen ya, satu PST instrumen dengan output terdiri dari ini 6 ya, 6 output ini. Jadi caranya kita select, cara menseleknya klik bagian yang pertama ini, nah, ya, bagian ini, baru pada keyboard tekan shift, baru klik sekali lagi di sini ya. Jadi dia akan sekaligus kita turunkan. Nah, bisa naik turun ya, seperti ini. Atau kita langsung di sini klik berapa dB minusnya ke 6 ya, misalnya 6. Nah, jadi serentak semua turun jadi 6 ya. Jadi tidak satu-satu. Oke, kita lanjut. Kita buka ya, untuk membuka lagi tampilan dari VST yang ini ya. Ini VST Impact. Ini presetnya Electronic Kit Multilayer ya. Ya. Ya, ini. Ya. Kemudian dari VST Impact ini bisa kita custom sebenarnya, tapi kita akan bahas nanti ya pada pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh pertama ya. Nah, kita close dulu bagian mixnya atau browse-nya, kita close dulu ya. Ini adalah sebuah instrumen bawaan dari Studio One 2 ya. Ya, kita bisa langsung menggunakan tool-tools yang ada di sini untuk membuat suatu komposisi musik.
kebetulan ini adalah termasuk jenis drum ya, drum elektrik ya. Kita bisa klik di sini, ini. Kita bisa klik atau kita record langsung dengan keyboard juga bisa. Nah, tapi kali ini kita akan membahasnya dengan membatik aja dulu ya. Ini seperti ini kita buat. Nah, ini sudah terbentuk satu bar ya, satu bar dari birama 4/4 ya. Jadi setiap 4 ketuk dia satu bar. Nah, kita bisa buat, klik 2 kali cepat ini ya. Nah, pada ini muncul ada tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari Infect ya. Di sini ada beat. Ya. Di sini ada langsung kelihatan nama-nama beatnya sesuai dengan yang ada di sini tadi ya. Nah, pada bagian ini seperti ini ya. Kita akan membuat suatu komposisi ya. Ini contohnya ya, hanya sekedar contoh. Ya, untuk ini kan tadi saya klik di sini, saya ulang ya. Untuk menurunkan, kita cukup menurunkan dari keyboard komputer kita ya. Ada bagian tanda ini ya, scroll yang ke bawah ini. Nah, ini tinggal tarik atau ke atas ya. Ya, seperti ini misalnya ya. Kita coba lagi buat komposisinya. Nah, untuk membuat ini kan kursornya masih tanda panah ya. Untuk menjadikan menjadi fan ya, kita klik tombol kontrol pada keyboard. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa langsung tanpa harus mengklik dari sini. Jadi kita langsung bisa buat di sini ya. Contoh aja. Seperti apa sebenarnya. Nah, pada bagian ini ada namanya snap ya. Snap ini berfungsi untuk menempatkan lebih tepat. Jadi jika kita aktifkan snapnya, jadi ini ya seperti ini contohnya, langsung saja bisa tempatnya. Ini contoh. Kemudian di sini ada hi-hat ya, close hi-hat contohnya ini seperti ini. Kita biar dia lebih manusiawi cara mainkannya. Ini kita kecilkan volumenya dengan klik ini, turunkan ini, velocity-nya kita turunkan ya. Ya, seperti ini. Atau mungkin kurang turun lagi. Ya, ini. Kemudian ini kita bisa langsung copy untuk bagian yang ini. Caranya kita blok. Kemudian kita tekan keyboard atau di sini ada duplicate ya. Di sini tombol shortcutnya D ya. Nah, ya. Kita langsung bisa duplicate atau tekan D ya. Ya seperti ini ya. Jadi langsung mengisi. Ya. Ya seperti itu kira-kira. Ya. Ya. Kemudian juga kita bisa ganti jenis bit yang di sini ya menjadi ini. Ya, klik ya ini, klik dia, tekan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian kita scroll ke bawah ya di keyboard. Ya, jadi mereka semua jadi sama. Ya, kira-kira contoh seperti itu. Ya, ini satu bar ya. Kita anggap ini satu bar sudah cukup. Nah, kita play dulu. Iya. Nah, untuk ini kan satu bar. Untuk menjadikannya jadi banyak, atau kita bisa langsung menduplikat atau
cara menduplikat tadi sama seperti tadi, kita klik file tracknya, ya. Kemudian kita di sini duplikat, atau kita tekan aja tombol di pada keyboard ya. Ya seperti ini ya, 2, 3. Ya, jika ingin kita menduplikat banyak ya kita blok, kita duplikat lagi. Ya, seperti itu. Sangat mudah sekali menggunakan Studio One ya. Atau ya ini contoh, kita undo dulu. Cara lain. Nah, di sini kita klik, kita tahan, kemudian pada keyboard kita tekan Alt ya. Jadi lepas ya, jadi duplikat juga ya. Sama. Kemudian ada lagi cara yang kedua, cara berikutnya, bukan cara kedua ya. Kita contohkan. Kita tekan, kita tahan, kita tekan kontrol di keyboard. Ya ini. Nah, ini adalah sistem copy. Perbedaannya dengan yang pertama, sistem copy file contohnya seperti ini kita kasih ya. Kita buka dulu. Nah, misalnya pada bagian awal tadi snare yang ini kita ganti ke atas. Nah, ini menjadi clef ya. Nah, pada bagian kedua dia juga naik ya. Jadi dia ikut. Dia ikut ini pada bar yang ini, bar ketiga ini. Snare yang tadi juga naik jadi ikut ya. Nah, jika kita tidak ingin supaya ikut, kita gunakan sistem yang pertama tadi. Ini contoh, kita hapus. Ini kita kembalikan. Nah, kita bisa mengkopinya duplikat seperti biasa aja ya, atau tekan klik, tahan, kemudian kita tekan di keyboard Alt ya. Ya. Nah, kita buktikan. Nah, kalau kita naikkan posisinya, mari, atau kita, ini ya. Nah, kita buka pada bar ketiga ini, ya, kita geser aja nih. Ya. Nah, dia tidak ikut naik, atau ini kita kecilkan biar nampak ya. Ya, seperti ini. Nah, pada bagian ini dia tidak ikut naik. Berbeda dengan sistem copy control C ya tadi, control ya, tekan sistem control atau copy control ya. Ya, seperti yang pertama tadi, misalnya seperti ini. Kita ulang kembali biar lebih jelas. Kita tahan kontrol, kemudian klik, kita tahan kontrol, tarik ya, di mana kita tempatkan. Nah, ini pada bagian ini apa yang kita naikkan di sini ikut naik, atau kita turunkan, kita turun. Iya, itu bedanya. Oke, kita undo. Nah, ini sebagai contoh aja dulu. Jadi kita bisa langsung kita close, kita tutup. Nah, iya, kita duplikat seperti biasa. Jadi jika ingin mengadakan perubahan pada bagian tertentu, dia tidak terpengaruh dari yang pertama atau kopian yang sebelumnya ya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, untuk saat ini saya rasa ini dulu pertemuan kita ya. Nanti kita akan lanjutkan karena masih banyak lagi tool-tool yang akan saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan insya Allah di pertemuan kita yang berikutnya, tutorial kita berikutnya bisa kita lanjutkan kembali ya. Saya cukupkan saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.